Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Inika. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Stata untuk uji korelasi, regresi, dan uji T. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Jadi ini adalah data yang akan kita olah menggunakan aplikasi Stata. Bagaimana faktor karakteristik individu dan faktor eksternal mempengaruhi motivasi pemuda dalam sektor pertanian. Yang pertama adalah kita harus membuka aplikasi Statanya terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih file, pilih impor untuk data Excel, pilih browse, dan pilih data yang akan kita olah. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik import first row karena baris pertama akan kita jadikan sebagai variabel. Selanjutnya, kita akan mengubah nama dari variabel yang telah kita masukkan dengan mengeklik ini, data editor. Setelah itu, bagian ini kita ganti atau kita rename menggunakan variabel X1 karena karakteristik individu itu masuk ke dalam variabel X. Selanjutnya faktor eksternal kita ganti X2 dan motivasi adalah variabel Y. Oke, setelah kita rename semua nama variabel, kita close dulu. Nah, di bagian ini, di bagian comment, kita masukkan keywordnya, yaitu keywordnya adalah SKTest. Jadi SKTest ini digunakan untuk menguji normalitas data, apakah data yang kita olah ini berdistribusi secara normal atau tidak. Jadi uji normalitas ini wajib untuk dilakukan sebelum kita mengolah data menggunakan uji regresi, uji T, ataupun uji korelasi. Kita masukkan variabel yang akan kita uji normalitasnya. Setelah ketiga variabel masuk, kita klik enter. Nah, muncul seperti ini. Jadi uji normalitas ini kita melihat p-value-nya. Jika p-value kurang dari 0,05, maka data berdistribusi secara tidak normal atau asumsi uji normalitas ini tidak terpenuhi. Sedangkan kalau p-value-nya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Jadi kita melihat yang bagian ini, di mana p-value dari ketiga variabel memiliki nilai lebih dari 0,05 yang berarti bahwa X1, X2, ataupun Y berdistribusi secara normal dan bisa kita lakukan uji regresi, korelasi, ataupun uji T. Oke, setelah uji normalitas terpenuhi, maka kita dapat melakukan uji korelasi, di mana uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Selain itu, uji korelasi ini juga untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antar variabel dan juga mengetahui arah hubungan antar variabel, ataukah bersifat positif ataupun negatif. Langsung saja kita masukkan keywordnya, yaitu pvector variabel X1, X2, dan Y.
lalu kita kasih koma dan sig, kita enter. Nah, akan muncul hasilnya sebagai berikut. Jadi di dalam uji korelasi ini kita melihat nilai p-value signifikansi. Jika nilai p-value signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan. Jika nilai p-value signifikansinya lebih dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan. Berdasarkan hasil yang kita peroleh, bahwa nilai p-value signifikansi X1 adalah 0,006 atau kurang dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel X1 ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Y, dan nilai korelasi yang diperoleh bernilai positif adalah sebesar 0,8884, dan bisa diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel yaitu searah dengan tingkat keeratan hubungan yang kuat. Untuk variabel X2 memiliki nilai p-value signifikansi sebesar 0,0002 atau kurang dari 0,05. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Y, dan nilai korelasi 0,9175 yang diperoleh bernilai positif, dan diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel yaitu searah dengan tingkat keeratan hubungan yang kuat. Setelah kita melakukan uji normalitas dan uji korelasi, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi dan juga uji T atau t-test. Caranya kita memasukkan keyword yaitu regres, variabel Y terlebih dahulu, setelah itu variabel X1, baru X2. Lalu kita enter. Nah, ini muncul hasilnya. Jadi uji regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan ataupun secara parsial. Jadi dalam uji regresi ini terdapat 3 uji statistik yang digunakan, yaitu uji koefisien determinasi, uji F atau biasa disebut dengan uji simultan, dan juga uji T atau uji hipotesis. Yang pertama ada uji koefisien determinasi. Jadi uji koefisien determinasi ini kita bisa lihat dari nilai adjust R-square-nya, di mana nilai adjust square yang kita peroleh adalah sebesar 0,8945. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 89,45%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 10,55% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Yang kedua yaitu uji F atau biasa disebut dengan uji simultan. Kita bisa melihat dari nilai probabilitas signifikan, yaitu sebesar 0,0002 atau kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y secara simultan atau bersama-sama. Yang ketiga, uji T atau t-test. Kita dapat melihat uji T ini dari nilai ini, teman-teman. Nah,
Yang pertama, di variabel X1 memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,038 atau kurang dari 0,05 dengan T hitung sebesar 2,55. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Untuk X2 didapatkan nilai sebesar 0,013 atau kurang dari 0,05 dan T hitung sebesar 3,31. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Setelah kita melakukan uji normalitas, uji korelasi, uji regresi, dan juga uji T, dapat kita simpulkan bahwa kedua variabel yaitu faktor eksternal dan karakteristik individu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap motivasi, di mana faktor eksternal memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan karakteristik individu karena koefisiennya lebih tinggi, yaitu 0,794 dengan nilai adjust R-square sebesar 89,45%, di mana model ini sangat baik dalam menjelaskan variasi motivasi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga video tutorial tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.